menyebut Lamalera, segera terbayang akan tradisi penangkapan ikan paus yang begitu atraktif, heroik, bahkan sakral. Tradisi ini telah menjadi magnet yang menyedot perhatian wisatawan asing dan domestik. Tak mengherankan bila tradisi penangkapan ikan paus telah menjadi ikon Lamalera yang mengundang decak kagum siapapun. Dalam bahasa lokal, penangkapan ikan paus disebut Berakote Kelema. Orang Lamalera keberatan dengan istilah memburu paus atau membunuh paus. Bagi orang Lamalera, laut adalah sawah dan ladang. Kehidupan mereka sangat tergantung pada laut. Karena itu, mustahil orang Lamalera hidup tanpa laut. Mereka menerima laut sebagai ibu dan rahim yang melahirkan. Yang mengesankan, apapun yang mereka lakukan di darat akan berdampak pada aktivitas mereka di laut. Keadaan di darat dapat dibaca di laut. Kesalahan di darat dipercaya akan diadili di laut. Ada ungkapan bahwa laut adalah ladang atau tempat pencaharian. Inate amate gene ola kai kodekai. Ibu dan ayah sudah mewariskan tugas mencari nafkah di laut. Karena itu, sudah menjadi tugasku untuk melakukannya. Lamalera merupakan wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif pemerintahan, Lamalera termasuk wilayah Kecamatan Wulandoni, Ufuk Timur, Lembata. Lamalera terdiri atas 2 desa, yakni Desa Lamalera A dan Desa Lamalera B. Orang Lamalera tidak menyukai sebutan itu. Mereka lebih suka disebut Levo Lamalera, sebutan yang merujuk pada unitas kampung yang telah diurapi leluhur. Demikian pula disebut Teti Levo atau kampung atas untuk Desa Lamalera A dan Lalifata untuk Desa Lamalera B. Asal-usul nama Lamalera dapat dijelaskan dengan beberapa versi. Berdasarkan asal-usul katanya, Lamalera berasal dari bahasa Lama Holot yang dibagi atas 2 kata. Lama yang berarti kampung dan Lera yang berarti matahari. Lamalera berarti kampung matahari. Nama ini sering dihubungkan dengan posisi geografis yang memang letak Lamalera sangat khas di Buritan Timur, bumi paling pertama menyapa matahari. Orang Lembata umumnya menganggap Lamalera sebagai tempat tumbuh matahari. Lamafa. Hal yang menarik dari tradisi penangkapan ikan raksasa ialah penentuan seorang penombak. Dalam bahasa Lamalera, penombak disebut Lamafa atau juru penombak paus. Si juru tikam tidak sembarang orang. Ia mempunyai kualifikasi fisik dan moral tertentu. Secara fisik, seorang Lamafa lelaki kekar, tegar, sabar, dan mempunyai insting untuk menghitung gelombang laut dan pergerakan ikan paus, mengatur matros atau anggota tim, mengarahkan peledang atau perahu tradisional. Secara moral, Lamafa harus bersih dari dosa atau kesalahan. Selama musim melaut di bulan Mei sampai dengan bulan Oktober atau Levanuang, para Lamafa harus hidup kudus. Mereka tidak boleh menggauli istri, tidak boleh bertengkar dengan anggota keluarga atau warga lainnya. Apalagi bersinah, sebab apa yang dilakukan di darat akan mendapat akibat di laut. Nyawa dipertaruhkan dan laut adalah mautnya. Dalam masyarakat Lamalera, Lamafa merupakan tokoh teladan yang menjadi panutan dalam arti luas. Ketokohan Lamafa tidak hanya tampak dalam aktivitas penangkapan ikan paus, tetapi juga tampak dalam kehidupan sosial. Seorang Lamafa sangat dihormati dalam tugas sebagai penombak paus, sekaligus menjadi ujung tombak kehidupan mereka. Penokohan seperti itu tidak berarti membuat mereka dielukan. Lamafa kadang menjadi pihak yang paling menderita saat gagal menombak dan mematikan paus, meski ia harus mempertaruhkan nyawa. Bayangkan, penangkapan ikan paus sebesar itu, Lamafa dan matros hanya menggunakan peledang atau perahu tradisional, tali, sebilah bambu, dan harpon atau sepotong tombak yang ditancapkan di ujung sebuah bambu. Tempuling ini terbuat dari besi yang ditempa oleh seorang pandai besi lokal. Mata besi yang menyerupai mata ombak sepanjang 60 cm ini
kemudian ditancapkan di ujung sebuah bambu. Ujung belakang bambu diikatkan tali sepanjang 20 meter dan salah satu ujungnya diikatkan di badan perahu. Luangkan waktu ke La Malera, terutama pada musim penangkapan paus pada bulan Mei hingga bulan Oktober. Suguhan menawan yang tak mungkin Anda dapatkan di belahan dunia manapun, bagaimana tradisi herois dan atraktif penangkapan ikan paus oleh masyarakat La Malera. Kampung La Malera juga begitu eksotik. Rumah penduduk menempel pada dinding bukit, dan rumah peledang di bibir pantai menggenapi kisah kampung nelayan tradisional. Satu hal lagi, ini mungkin semacam keindahan yang dinikmati melalui pikiran ketika Anda bercakap dengan Lamafa, si jenderal laut yang sangat cermat menghitung irama laut, menghitung gerakan ikan, dan haluan perahu untuk memburu paus. Ia juga dipandang harus suci lahir dan batin. Dialah Lamafa, penombak paus dan menembus dunia. Tradisi Levanuang. Levanuang merupakan rangkaian ritual adat sebelum orang La Malera melaut. Ritual Levanuang menjadi ekspresi hubungan 3 dimensi kosmologis, yakni suku atau marga, langobele atau rumah besar, dan tena laja atau perahu dan layar untuk berburu ikan. Rumah besar merupakan satuan klan atau suku, sekaligus menjadi institusi mistis tempat mengadakan upacara sebelum melaut. Ritus-ritus Levanuang adalah Iye Gerek, atau upacara di batu ikan paus, ritus Tobu Nemefate atau urung rembuk di pantai, misa arwah atau ekaristi kudus untuk keselamatan arwah orang-orang yang mati di laut saat berburu ikan, misa leva atau ekaristi kudus di bibir pantai La Malera setiap awal musim leva, sekaligus pemberkatan semua juru tikam, tali, perahu, layar, dan laut La Malera. Dan Tena Fule atau upacara memasuki laut pada awal pembukaan musim leva oleh perahu perdana yang ditentukan secara adat. Penyelenggaraan serangkaian ritus mempunyai intensi meminta kepada leluhur dan Tuhan memberikan keselamatan atau jauh dari petaka selama melaut, mengurapi secara adat dan memberkati peralatan nelayan yang akan dibawa ke laut, dan memohon hasil yang berlimpah dalam penangkapan ikan. Ritual Tobu Nemefate. Pada bulan Mei setiap tahun, masyarakat La Malera akan melangsungkan ritual sakral. Ritual yang melibatkan sejumlah suku besar di La Malera. Upacara dimulai dengan pertemuan Likatelo atau suku-suku induk atau 3 tungku, yaitu suku Bataona, Blikololong, dan Levotuke atau Lewotukan. Suku Bataona sebagai pemegang hak adat urusan laut, juga penjaga Tale dan Nive, yaitu sebuah simbol kepemilikan kuasa akan laut dan pantai. Suku Bataona mengajak berembuk tua adat suku Blikololong dan Levotuke atau Lewotukan guna memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mereka menyambangi tuan tanah atau suku Langofujo. Sebelum dilakukan upacara lainnya termaksud mulai membuka laut sebagai tanda dimulainya musim leva, biasanya dilakukan acara Tobu Nemefate, yaitu terembuk bersama para Lamafa, tuan tanah, pemilik peledang, para meng atau matros, dan tokoh adat dari setiap suku dan masyarakat. Acara ini lebih nampak sebagai media urung rembuk dan rekonsiliasi sebelum acara puncak misa leva. Jadi, bisa dikatakan bahwa Tobu Nemefate adalah musyawarah adat dalam rangka penyelesaian masalah antar suku dan atau antar nelayan sebagai persiapan memasuki musim Levanuang yang baru. Biasanya musyawarah ini dilakukan setiap tanggal 28 April setiap tahunnya. Tempatnya adalah di area pantai depan Kapela Santo Petrus La Malera. Di situ biasanya dilaksanakan juga seremoni adat Tobu Nemefate, yaitu saling tukar tuak dan jagung titis sebagai simbol penyelesaian masalah suku atau masalah antar para meng dan tuan tanah. Tujuannya tentu saja adalah untuk perdamaian. Menurut orang La Malera, semua permasalahan harus diselesaikan sebelum dimulainya misa arwah dan misa leva. Mereka yang pernah berselisih pendapat harus berdamai di hadapan tuan tanah suku Wujon dan suku Tufauna, serta Likatelo atau 3 tungku yang meliputi suku Bataona, Blikololong, dan Lewotukan. Misa arwah. Anda akan menyaksikan juga di desa La Malera bahwa warga kedua kampung ini sangat dekat dengan roh-roh leluhur mereka. Orang La Malera tidak bisa hidup tanpa restu dari roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Oleh karena itu,
Selain tanggal 2 November dalam kalender Katolik sebagai hari mengenang roh-roh orang mati, di La Malera, malam sebelum pembukaan musim leva lewat misa leva, orang La Malera juga melakukan ritual misa arwah dan pemberian sesajen ke orang mati di laut dan di darat. Di hari pelaksanaan misa arwah, masyarakat La Malera tidak melaut. Bunyi-bunyian juga tidak terdengar. Desa La Malera A dan La Malera B yang terletak di kaki Bukit Gopol atau Ile Gopol begitu sunyi. Masyarakat meyakini bahwa saat itu arwah nenek moyang mereka datang. Tanda-tanda kedatangan arwah tercium lewat bau terumbu karang dan bau hawa laut yang begitu menyengat sepanjang malam. Itulah keunikan tradisi Kampung Paus, Desa La Malera. Misa Leva dan Tena Fule. Keesokan harinya tanggal 1 Mei pagi, bertempat di Kapela Santo Petrus Paulus, digelar Misa Leva. Misa Leva menandai memulai musim turun ke laut atau leva nuang. Upacara berlanjut dengan pemberkatan laut dan peledang, perahu yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Ada 37 naje atau rumah peledang di pantai sepanjang sekitar 150 meter itu. 19 naje dibangun di sisi kiri kapela dan sisanya di sisi kanan. Peledang-peledang itu biasa melaut setelah peledang Praso Sapang pulang. Seusai misa leva, perahu Praso Sapang sepanjang 6 meter dan lebar tengah 1,5 meter didorong 14 pria dewasa ke laut. Pelepasan Praso Sapang ini membawa pesan kepada makhluk laut bahwa mereka membutuhkan hewan besar, yaitu ikan-ikan besar untuk barter di pasar. Orang La Malera menyebutnya Tena Fule. Upacara ini unik karena terjadi perpaduan budaya antara adat dan tradisi gereja Katolik. Bagi yang belum pernah ke La Malera, tentu hanya mengenal La Malera dari tradisi penangkapan paus yang mendunia itu. Padahal, La Malera menyajikan begitu banyak keunikan. Memasuki La Malera terasa begitu kental akan suasana mistik. Suasana parokial alias adem itu Anda dapatkan dari dua hal. Pertama, bangunan rumah yang menempel pada punggung bukit bebatuan dengan pintu-pintu mengarah ke laut, seakan ingin menyapa angin laut yang membawa kabar para lelaki La Malera yang sedang melaut. Jika suami-suami ke laut, maka istri membuka pintu rumah agar rezeki masuk dan tetap tinggal di dalamnya. Di sela rumah ada pohon-pohon purba yang menedukkan. Malam hari tampak cahaya neon memberikan kesan romantis dari celah rimbunan pohon purba pinggang bukit-bukit batu. Ada pula gugusan batu-batu hitam di bibir menyapa lidah ombak putih yang melumatnya. Batu-batu hitam itu terhampar di sepanjang pantai. Sebagian menjorok ke laut membentuk teluk, sehingga sangat cocok untuk berekreasi dan foto bersama keluarga. Namun, Anda harus berhati-hati. Pantai La Malera sangat ekstrim. Air lautnya membiru sampai bibir pantai. Itu artinya pantai ini sangat dalam. Pasar barter. La Malera begitu apik mengarsipkan masa lalunya, bagai album sosial yang sulit kita jumpai di dunia modern. Salah satu tradisi yang hingga kini masih dipertahankan adalah pasar barter, atau menukar barang dengan barang. Orang-orang dari pegunungan membawa hasil buminya seperti jagung, pisang, ubi, dan beras. Sedangkan penduduk pantai membawa ikan dan hasil laut lainnya. Ada dua tempat berlangsung pasar barter ini. Yang pertama, pasar di Wulandoni. Pasar ini terletak di gunung, sudah tua usianya, bahkan seusia orang La Malera. Letaknya 5 km arah utara La Malera. Pasar Wulandoni biasanya dibuka pada hari Sabtu. Satu lagi pasar barter berlokasi di La Malera. Pasar ini diselenggarakan pada hari Selasa. Hal yang menarik, bahwa barter ini tidak hanya terjadi pada hari pasar, tetapi juga pada hari-hari biasa. Jika penduduk La Malera di pantai mendapatkan ikan paus atau ikan pari, atau hasil laut lainnya, maka mereka pergi ke gunung untuk melakukan barter di sana. Jika tiba di La Malera, maka sebaiknya Anda jangan melewatkan kesempatan mengikuti pasar barter ini. Anda akan mendapatkan pengalaman lain di La Malera yang tidak hanya dinikmati melalui mata,
tetapi dinikmati melalui batin dan pikiran. Sebab, pasar ini sesungguhnya tidak sekedar menukar barang antara orang gunung dan orang pantai. Lebih dari itu, pasar barang merupakan perjamuan sosial orang Lamalera. Nilai ikatan emosional dan kekerabatan amat kuat di pasar ini. Transaksi barang sekaligus transaksi rasa persaudaraan. Keadaan ini dapat disaksikan ketika memulai membuka pasar. Pihak kepala kampung misalnya, ia hanya membuka transaksi apabila warga dari gunung dan dari pantai Lamalera sudah banyak yang hadir. Jika sudah dianggap banyak orang berkumpul di pasar, maka kepala kampung akan membuka barter. Di pasar barter ini mereka menjamu satu sama lain untuk melayani kebutuhan mereka. Ada beberapa pilihan jalur akses menuju Lembata hingga Lamalera. Jika Anda ingin berangkat dari Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anda dapat memanfaatkan jasa pesawat Transnusa setiap hari pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah dari Kupang dan mendarat di Bandara Wuno Pito Leo-Leba pada pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. Perjalanan hanya ditempuh selama 40 menit. Tapi jika Anda ingin melalui jalur laut, maka Anda bisa menggunakan kapal feri dan kapal cepat, atau memilih jalur panjang untuk menikmati keindahan Pulau Bunga julukan Pulau Flores. Nah, jika tujuan utama Anda untuk menikmati eksotika Lamalera dan atraksi penangkapan pausnya, memang membutuhkan kesabaran dan memerlukan energi yang ekstra. Sebab, untuk mencapai Lamalera, harus menempuh jalan rusak sepanjang 43 km dari ibu kota Leo-Leba. Namun, jangan buru-buru ke Lamalera. Ada juga anak sungai yang kembar di Labalirung sekitar 35 km dari arah Leo-Leba. Dua mata air kembar, yang satu sangat dingin, dan yang satu lagi sangat panas. Dua mata air itu berdekatan sehingga orang menyebutnya mata air kembar. Masyarakat setempat menyebutnya Wai Senara. Bagi Anda yang baru tiba di Lamalera, mungkin sedikit kesulitan dengan penginapan. Tetapi ada 5 rumah penduduk yang selama ini digunakan sebagai homestay atau penginapan. Setiap rumah penduduk bersedia menerima tamu yang berkunjung ke Lamalera. Masyarakat Lamalera tergolong ramah. Bagi mereka, siapapun yang datang harus diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Itulah sebabnya mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Mereka tunduk pada hukum adat yang telah menuntun cara hidup mereka. Laut merupakan pengadilan. Jika seseorang berperilaku tidak berkenan atau tidak menyenangkan orang lain, maka laut akan mengadilinya. Meski Anda menginap di rumah mereka yang dijadikan homestay, namun privasi Anda akan tetap terjaga dan pasti aman. Ramah tamah sangat mendukung pengembangan wisata di Lamalera. Di samping itu, tradisi penangkapan paus menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Pesona Lembata. Lamalera bukan satu-satunya pilihan Anda berdharma wisata di Lembata, buritan Pulau Flores itu. Lembata menjadi pustaka budaya yang menggoda Anda bisa betah untuk beberapa hari di kota itu. Lembata yang dulu dikenal Loblem itu menyimpan berbagai atraksi budaya, ritual sakral yang menakjubkan. Belakangan Lembata begitu atraktif dalam memamerkan pesona budayanya. Ada 25 event wisata yang terjadwalkan setiap bulan di beberapa desa. Ke Lembata bagai mengunjungi pustaka budaya yang unik dan menginspirasi. Beberapa seremoni budaya dan festival tradisi yang terkenal, seperti Buka Badu di Desa Watodiri, Festival Gutinale di Pantai Watan Raja Mingar, Pesta Kacang di Kampung Lama Lamagute, Sail Indonesia, Festival Tiga Gunung, dan masih banyak lainnya. Anda, terutama yang ingin menyusuri kenangan atau masa lalu dan ingin menyedap sabda dari balik ritual-ritual sakral itu, maka event dan atraksi budaya di Lembata sangat pas. Leo-Leba sebagai kabupaten yang baru berusia 20 tahun,
memang sedang giat berbenah termasuk sektor pariwisata. Alam pinggir kota Leoleba masih amat alami. Gunung-gunung yang mengarah ke laut menjadi tempat istirahat paling nikmat. Anda bisa menyaksikan sunset di Ubun Ile Boleng dari Bukit Cinta. Dari atas gunung, Anda akan menyaksikan liukan mobil melewati jalan berkelok di kaki bukit hingga menyusuri bibir pantai. Tak jauh dari Bukit Cinta terdapat Bukit Doa yang telah dirancang khusus bagi peziarah rohani yang ingin mendapatkan kekusukan berdoa dan berdialog dengan Tuhan. Bukit Doa yang sering disebut Watomiten itu terletak di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Di atas Bukit Doa dengan ketinggian 140 meter di atas permukaan laut itu, berdiri dengan kokoh patung Bunda Maria menghadap ke laut dengan kedua tangan terbuka, seakan siap mendekap siapapun yang datang berharap dan pasrah kepadanya. Pulau Siput. Pulau Siput atau oleh masyarakat disebut Awololong sangat mempesona dengan pasir putih yang menghampar sejauh mata memandang. Pulau Siput terletak amat indah di Teluk Leoleba yang dikelilingi laut. Tidak heran, pulau ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dan mancanegara. Akses ke pulau ini sangat mudah, hanya 15 menit dengan perahu sudah tiba di pulau ini. Anda bisa menikmati keindahan pulau yang begitu anggun dan mempesona. Uniknya lagi, Anda akan berteman dengan ribuan siput yang menyuguhkan keajaiban pantai ini. Pantai Niowade. Dibandingkan pantai lain di Lembata, Pantai Niowade merupakan pantai yang baru saja ditemukan oleh para pencinta alam yang menyukai tantangan alam. Pantai ini baru saja dikenal setahun yang lalu. Pantai ini sangat alami, sepi, dan jauh dari keramaian kota. Untuk tiba di sana, wisatawan atau pengunjung bisa saja menempuh jalur darat menggunakan mobil atau motor. Akses ke pantai ini memang melalui jalan darat dan masih terbilang buruk. Pantai Lewolein. Pantai ini sangat istimewa dan memiliki komposisi letak dan panorama yang membuat pengunjung berdecak kagum. Duduk lesehan di bibir pantai dan menyaksikan sunset di puncak Gunung Ile Ape di Tubir Senja akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Di bagian barat pantai, terbentang pasir putih keabu-abuan dengan ombak yang tenang. Jadi bagi Anda yang sangat suka menikmati suasana laut dan ingin berenang lalu berjemur, datanglah ke pantai ini. Lamalera telah mendunia melalui tradisi penangkapan ikan paus yang atraktif, heroik, dan kulturistik. Meski demikian, Lamalera menyajikan eksotika yang mengagumkan seperti tata kampung di punggung perbukitan batu yang seakan menyapa laut dan mentari pagi. Juga lekak-lekuk pantai batu hitam yang memberikan kesan mistis kampung yang paling sering menjalankan Ie Gerek. Di samping itu, pasar barter lebih memperlihatkan bagaimana perjamuan sosial antara orang pegunungan dan orang pantai. Anda akan terinspirasi menikmati pesona kemanusiaan yang dipentaskan di pasar barter ini. Selama Anda di Lamalera, setidaknya Anda mendapatkan eksotika yang tidak hanya dinikmati mata, seperti atraksi penangkapan paus, pasar barter, piring Lamalera. Anda juga dapat menikmati keindahannya melalui pikiran, terutama mitos dan ritual-ritual yang menginformasikan tentang filosofi hidup orang Lamalera antara rumah besar, laut, dan paus. Atraksi penangkapan paus dan eksotika kampung memberikan kegurihan pada rasa dan kenangan yang tak terlupakan. Lamalera seakan hadir untuk memukau. Di sana roh dan roti keindahan menyatu dalam sabda budaya.